Saya mengundang Bapak Ibu Saudara sekalian untuk boleh bangkit berdiri. Ibadah umum pada hari ini, sekaligus juga acara peneguhan pengurus komisi maupun juga bidang. Kita mulai dengan sebuah pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita, Yesus Kristus. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bersama-sama boleh mengasihi Tuhan. Kita boleh menyatakan bahwa Allah kita adalah Allah yang patut untuk kita kasihi karena Dia sudah terlebih dahulu mengasihi kita. Pada hari ini, mari kita mau menyembah Allah kita. Oh Tuhanku, yang ku kasihi, jiwaku menyembahmu, Tuhan, oh Rajaku. Dengar doaku, dengan suaraku memuaskan hatimu. Oh Tuhanku, yang ku kasihi, jiwaku menyembahmu, Tuhan, oh Rajaku. Dengar doaku, dengan suaraku memuaskan hatimu. Dengan suaramu, dengan suaraku memuaskan hatimu. Dipersilakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita bersama-sama membacakan Mazmur Pujian pada hari ini terambil dari Mazmur 18 ayat 2 dan 4. Saya mengundang setiap kita Bapak Ibu Saudara sekalian, baik kita yang sedang beribadah secara online melalui channel YouTube maupun juga untuk pengurus yang melalui Zoom. Mari kita bersama-sama membaca dari Mazmur 18 ayat 2 sampai 4. Ia berkata, aku mengasihi Engkau ya Tuhan kekuatanku. Ya Tuhan bukit batuku, kubu pertahananku dan penyelamatku. Allahku, gunung batuku, tempat aku berlindung, perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku. Terpujilah Tuhan seruku, maka aku pun selamat daripada musuhku. Bersandar kepada Dia, ada rasa aman dan nyaman yang kita rasakan. Mari kita bersama-sama menaikkan pujian ini. Amatlah senang dan bahagia, sandar pada lengan yang kekal. Amat besarlah damai berkat-Nya, sandar pada lengan yang kekal. Sandar, sandar, ku aman tiada bahaya. Sandar, sandar, sandar pada lengan yang kekal. Ku takkan cemas, ku takkan takut, sandar pada lengan yang kekal. Hatiku aman dia di sisiku, sandar pada lengan yang kekal. Sandar,
sandar, ku aman tiada bahaya. Sandar, sandar, sandar pada lengan yang kekal. Sandar, sandar, ku aman tiada bahaya. Sandar, sandar, sandar pada lengan yang kekal. Bersandar kepada Dia ada rasa aman dan nyaman yang kita rasakan. Bapak Ibu Saudara sekalian, tetapi di dalam realitanya kita justru menolak atau mengabaikan untuk bersandar kepada Dia. Kita merasa bahwa diri kita adalah pribadi yang kuat. Kita merasa bahwa kita seringkali lebih hebat ataupun juga merasa mampu untuk mengatasi problema yang sedang kita hadapi. Dan ternyata disitulah kita sadar bahwa kita salah dan kita membutuhkan Tuhan. Dengarlah ayat pengakuan dosa pada hari ini. Yesaya 59 ayat 20 berkata, dan Ia akan datang sebagai penebus untuk Sion dan untuk orang-orang Yakub yang bertobat dari pemberontakannya. Demikianlah firman Tuhan. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk betul-betul menyatakan bahwa kita mengakui dosa-dosa kita. Tuhan, murnikanlah hati kami. Basuhlah setiap dosa-dosa kami. Tuhan, ku datang tertunduk malu. Engkau lihat kedalaman hatiku. Inilah aku hamba-Mu, namun tujuan hidupku hanya melayani diri sendiri. Sesungguhnya ku hamba dunia, terpikat oleh kesenangan fana, akan harta dan kuasa, kebanggaan hati beri belas kasih-Mu. Oh Tuhan, murnikanku tekad di hatiku, agar ku tersadar menderita denganmu. Murnikanku, arahkan mata hatiku, agar ku setia padamu. Murnikanku tekad di hatiku, agar ku tersadar menderita denganmu. Murnikanku, arahkan mata hatiku, agar ku setia padamu. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita merenungkan sejenak dan menyampaikan bahwa kita membutuhkan belas kasihan Tuhan untuk membasuh setiap kesalahan-kesalahan kita. Sesungguhnya ya Tuhan, kami adalah orang-orang yang seringkali terpikat oleh kesenangan dan kefanaan dunia ini. Kami sadar atau tidak sadar
menjadi hamba di dalam dunia ini. Kami sadar atau tidak sadar, terkadang kami melawan kehendak Tuhan. Pada hari ini ya Tuhan, kami datang kepada Engkau memohon kiranya Allah sungguh-sungguh berbelas kasihan atas hidup kami. Membasuh kehidupan kami, memurnikan kembali kehidupan kami ya Tuhan. Kami memohon Tuhan ampuni kesalahan-kesalahan kami dan bimbinglah kami kembali ke jalan yang benar. Supaya kami tidak berlarut-larut di dalam kefanaan dunia ini, di dalam kesenangan dunia ini. Tetapi kami ditarik untuk menjadi hamba Tuhan, hamba yang melayani. Ya Tuhan, kami bersyukur karena Engkau adalah Allah yang setia. Kasih-Mu adalah kasih yang konsisten, yang tidak pernah berubah ya Tuhan. Terima kasih untuk belas kasihan-Mu yang Engkau sudah nyatakan, dan terima kasih karena Engkau mau membimbing kami kembali. Kami bersuka cita dan bergembira mengenal Allah yang demikian. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami bersama-sama berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bersama-sama memuji Tuhan. Allah kita adalah Allah penebus. Syukur ku bawa padamu di hadapan Tuhan, aku bersujud dengan sukacita, ku memuji-Mu. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, ayat petunjuk hidup baru yang Allah berikan kepada kita. Mari kita bersama-sama dengan tekad bukan hanya membaca ayat ini, tetapi melakukannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. 2 Timotius pasal yang pertama, ayat yang ke-13. Mari kita bersama-sama membacanya. Peganglah segala sesuatu yang telah engkau dengar daripadaku sebagai contoh ajaran yang sehat, dan lakukanlah itu dalam iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Mari kita bersama-sama juga mengakui pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Bapak Ibu, kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kita memohon biarlah firman-Nya boleh mengubah kehidupan kita. Kita memohon biarlah Tuhan juga yang membentuk kita, supaya kehidupan kita boleh menjadi terang dan garam bagi dunia ini. Hati
doamu, itu doaku. Ubah hatiku seputih salju, ubah hatiku menjadi baru. Mari kita menundukkan kepala kita bersama-sama akan merenungkan firman Tuhan dengan tema saatnya bertindak yang akan disampaikan oleh Guru Injil Michelle. Mari kita berdoa. Tuhan, saat-saat untuk mendengarkan firman adalah saat yang berharga. Dan kami akui kadangkala kami suka mengabaikan keistimewaan ini. Tapi sesungguhnya kami sangat membutuhkan, dikuatkan, ditegur, dihibur, diubahkan Tuhan melalui kebenaran firman-Mu. Maka kami memohon, kami semua yang saat ini menghadap Engkau, kiranya Tuhan menolong kami. Pakailah setiap hati, setiap pikiran, setiap telinga yang mendengar. Apapun yang Tuhan ingin terjadi dalam kehidupan kami, Tuhan kiranya pakai kesempatan ini. Supaya kami mengerti, dan bukan sekedar mengerti tetapi diberikan kerinduan untuk benar-benar melakukannya dalam hidup kami. Tolonglah kami. Berdoa untuk hamba, Tuhan kiranya urapi dengan kuasa-Mu dan pakai seturut dengan kehendak-Mu. Demi nama Yesus Kristus Sang Firman yang hidup kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dimanapun Bapak Ibu berada saat ini, kita akan merenungkan satu tema tentang saatnya bertindak. Dan saya mengajak kita membuka 1 Petrus 4. 1 Petrus 4. Kita membaca ayat 1, kemudian ayat 7 hingga ayat yang ke-11. Silakan membuka Alkitab kita masing-masing, 1 Petrus 4, ayat 1 dan kemudian ayat 7 sampai 11. Saya akan membacakan untuk kita semua, silakan menyimaknya di Alkitab Bapak Ibu Saudara masing-masing. Demikian firman Tuhan. Jadi, karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Ayat 7-11. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang. Supaya kamu dapat berdoa, tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Ialah yang mempunyai kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, beberapa waktu ini saya baru saja mendengar satu kalimat. Kelelahan membuat kita menjadi pengecut. Ada yang pernah dengar kalimat ini? Kelelahan membuat kita menjadi pengecut. Dan menariknya, kalau lihat di internet, kalimat ini dilekatkan kepada dua orang tokoh. Ya, yang pertama adalah seorang jenderal Amerika Serikat di masa Perang Dunia yang kedua, George Smith Patton Jr. George Smith Patton Jr. sering atau dikenal dengan kalimat ini, ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, kenapa sampai dia mengatakan kelelahan
membuat kita menjadi pengecut. Dia berkata begini, kalau misalkan seorang prajurit di dalam medan peperangan dan dia berupaya untuk bertahan hidup sampai di titik dia mengalami kelelahan yang luar biasa, maka kemungkinan besar seorang prajurit itu kemudian akan mengabaikan semua komando yang diberikan kepada dia. Jadi harusnya dia diminta untuk menyerang, dia akan memilih diam. Harusnya dia diminta untuk menyerbu musuh, dia akan memilih untuk kabur. Itu karena kelelahan yang luar biasa. Dan orang kedua yang juga cukup dikenal dekat atau lekat dengan kalimat ini adalah Vince Lombardi. Dia adalah seorang pelatih terkenal NFL, football, sepak bolanya khas Amerika. Vince Lombardi ini juga mengatakan hal yang sama. Gambarannya seperti ini. Ketika seorang atlet, dalam konteks dia adalah konteks football Amerika, dia bertanding melawan lawan dan sampai di titik dia mengalami kelelahan, maka di situ dia bisa mengabaikan tanggung jawabnya sebagai seorang atlet. Harusnya dia menyerang, dia akan memilih diam. Harusnya dia berusaha merebut bola, dia akan membiarkan saja. Nah, Bapak Ibu Saudara, kedua orang ini adalah dua orang di profesi yang berbeda, tetapi mereka sama-sama bisa melihat bahwa orang-orang ketika di titik kelelahan, dia bisa kemudian memilih untuk tidak melakukan apa-apa, lari dari tanggung jawab dan berpikir, biarkan orang lain saja yang melakukan, jangan saya. Ini nyamannya saya cuma bisa segini. Apa kaitannya dengan tema hari ini? Bapak Ibu, coba kita ingat kembali, kaitkan kelelahan membuat kita menjadi pengecut, dan lihatlah berbagai fenomena yang terjadi terkait dengan pandemi 1 tahun lebih ini. Kita teringat peristiwa ketika terjadi fenomena panic buying, awal-awal PPKM, PSBB ya istilahnya ya tahun lalu ya. Beberapa tempat khususnya di Jakarta dikabarkan orang-orang pada panik dan kemudian membeli, menimbun, takut kelaparan, takut mati. Itu adalah insting untuk berusaha survive. Beberapa waktu yang lalu di awal bulan Juli, sebuah susu tertentu itu dikabarkan ludes dengan harga yang minta ampun, dan menariknya video yang viral yang menunjukkan orang-orang tuh datang ke supermarket dan kemudian beli susu itu. Cara belinya, cara ngambilnya tuh barbar sekali Bapak Ibu. Ada sempat juga dikabarkan berita tentang seorang pejabat rebutan ventilator dengan seorang ibu hamil, dan yang dapat ventilator itu sang pejabat, tapi sang pejabat karena punya penyakit bawaan dia juga meninggal, wanita yang hamil itu juga meninggal karena nggak dapat ventilator. Bapak Ibu Saudara, harga oksigen yang minta ampun naiknya gila-gilaan, dan orang antri semua pada nyari. Ini adalah fenomena kita di dalam situasi saat ini berusaha untuk survive. Dan di titik kita kemudian mulai berpikir harusnya seperti ini, tetapi biarlah orang lain yang melakukan itu. Saya nyamannya seperti ini dan saya akan ada di dalam posisi ini. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, setiap kita, saya percaya semua yang mendengarkan dan mengikuti kebaktian pada saat ini, kita benar-benar bergumul karena pandemi ini. Ada anggota keluarga kita yang sakit, kita juga sakit. Ada anggota keluarga yang positif, kita juga positif. Kita mungkin tidak positif, tapi kita bingung bagaimana memikirkan mengantar anggota keluarga kita yang sakit bolak-balik ke rumah sakit dalam situasi seperti ini. Beberapa di antara kita mengalami kedukaan. Kita yang isoman, kita mengalami bagaimana rasanya terisolasi. Kita sendirian. Dan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, beberapa waktu yang lalu juga dekat GKI Telugong, daerah Telugong terjadi bencana kebakaran. Bayangkan di masa seperti ini dan mengalami yang namanya bencana kebakaran. Kita mengeluh yang diri ini rasanya begitu rapuh, kita sedih, kita stres, kita cemas, kita gelisah, kita khawatir, kita pesimis, kita tidak berdaya, dan kita kelelahan. Semua kita. Tapi kemudian hari ini berhadapan dengan firman Tuhan yang berkata, supaya kasihi orang lain, supaya layani orang lain, supaya beri tumpangan kepada orang lain. Nah pertanyaannya Bapak Ibu Saudara adalah bagaimana caranya? Bagaimana mungkin? Bagaimana bisa? Jangankan tolong orang lain, tolong diri sendiri aja saya sudah kesulitan.
Kita mungkin akan berkata seperti itu. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apakah firman Tuhan hari ini bisa kita lakukan? Itu pertanyaan kita. Dan iya Bapak Ibu, bisa dilakukan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ayat yang kita baca ini adalah bagian dari surat Rasul Petrus kepada jemaat yang tersebar di beberapa tempat. Silakan lihat pasal 1 ayat 1. Dan jemaat itu di saat itu mereka mengalami yang namanya penderitaan. Tidak heran, surat 1 Petrus ini tema besarnya adalah penderitaan. Bapak Ibu bisa melihat perikop sebelumnya berjudulkan menderita dengan sabar. Lihat pasal 2 ceritanya juga tentang penderitaan. Bapak Ibu Saudara, Allah menginginkan jemaat waktu itu yang hidupnya menderita karena mereka mengalami persekusi, entah dari orang-orang Yahudi, entah dari orang-orang kafir, entah dari pejabat, officer pada waktu itu. Allah menginginkan mereka belajar mengasihi orang lain. Sekarang, kalau kita mau melakukan firman Tuhan di tengah-tengah situasi seperti ini, pertanyaannya sekarang adalah bagaimana caranya mengasihi dan melayani orang lain di masa kita juga kesulitan. Nah Bapak Ibu Saudara, mari. Langkah pertama tentu kita belajar memikirkan orang lain. Caranya gimana supaya bisa mikirin orang lain? Bapak Ibu, mari kita lihat ayat 7. Ayat 7 di situ ditulis, kuasai dirimu, jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Coba kita ingat, memasuki pandemi, atau ketika berhadapan dengan berbagai macam kesulitan. Apa yang menjadi respons kita? Umumnya kita akan panik, bukan? Umumnya kita akan kalut. Ya enggak Bapak Ibu Saudara? Masalah apapun. Semakin besar masalah itu, semakin panik dan semakin kalutlah kita. Pertanyaannya adalah apakah dengan panik dan kalut itu akan membuat masalah menjadi lebih baik, kondisi menjadi lebih baik? Tidak Bapak Ibu. Bapak Ibu, saya tidak tahu berenang, tidak pintar berenang. Oke, saya kategorikan tidak tahu berenang. Maka saya harus mengerti bagaimana caranya kalau saya berada di atas air, naik kapal dan lain sebagainya, bagaimana caranya supaya saya bisa survive. Opsi saya cuma 2. 1, belajar berenang. Tapi kedua, kalau saya nggak sempat belajar berenang, saya minimal harus mengerti apa yang perlu saya lakukan kalau ada kemungkinan saya bisa tenggelam. Bapak Ibu silakan cari di internet, Bapak Ibu akan menemukan selalu di nomor 1-nya adalah jangan panik. Kenapa nggak boleh panik? Harus tenang. Ternyata kalau misalkan kita panik, yang pertama, otot-otot itu akan kemudian bereaksi sedemikian rupa, sehingga trakea kita tertutup. Kalau trakea tertutup, tenggorokan tertutup, kita minimal nggak bisa minta tolong. Yang kedua, kalau kita panik, kita akan bergerak berlebihan. Akibatnya kita akan kelelahan dan kemudian kita bisa tenggelam. Maka selalu dibilang, tenang saja, tenang saja. Pada dasarnya massa jenis tubuh manusia itu lebih kecil dari air laut, maka harusnya kamu bisa ngambang. Tapi kalau kamu panik, kalut, kamu justru bisa tenggelam. Bapak Ibu, ini menjadi metafora yang sangat baik kalau kita kaitkan dengan bagaimana kita menghadapi masalah. Ya kan? Kita panik, kita kalut, kita nggak akan bisa mikirkan orang lain. Ya kita pikirkan adalah bagaimana saya bisa survive, bagaimana saya bisa keluar. Tapi Bapak Ibu, firman Tuhan hari ini mengingatkan, kalau kamu ingin bisa memikirkan orang lain, ingin bisa mengasihi orang lain, yang nomor 1 dilakukan adalah tenang, kuasai diri, supaya kamu dapat berdoa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hanya ketika kita belajar menguasai diri dan tenang, di situ kita dapat berdoa. Nah, di saat yang bersamaan ketika kita berdoa, disitulah juga kita menjadi semakin dapat menguasai diri dan tenang. Nah Bapak Ibu, sampai di sini sekedar berusaha tenang, sekedar berusaha untuk mengingatkan, oke, tarik nafas dalam-dalam, ya, kuasai diri, jangan panik, jangan kalut, itu sia-sia. Kalau kita cuma menitik beratkan kepada hal ini. Ada pondasi yang lebih pertama yang harus menjadi pijakan kita.
Itulah sebabnya saya mengajak kita membaca ayat yang pertama. Ayat yang pertama di situ ditulis, jadi karena Kristus telah menderita penderitaan badani. Kita fokus sampai di situ. Apa sih yang Petrus yang mau ingatkan kepada jemaat yang tersebar di berbagai tempat yang menerima surat ini? Petrus mau ingatkan bahwa, ingat loh, kamu harus fokus kepada Kristus. Alasannya ada dua. Yang pertama, satu, karena Kristus sendiri telah mengalami yang namanya penderitaan. Dia mengerti apa yang kamu rasakan. Ini membuat kita berpikir seperti ini Bapak Ibu Saudara. Kalau hari ini saya mengalami berbagai emosi, berbagai akibat, baik secara mental, secara psikis, apapun itu, secara finansial. Kristus mengerti, Kristus memahami. Bapak Ibu, bukankah itu akan membuat kita setidaknya merasa tenang? Ada yang mengerti saya. Dia tahu dengan situasi saya. Tapi juga fokus kepada Kristus, alasan yang kedua adalah supaya mengingatkan kita bahwa ada pribadi yang jauh lebih besar dari kita dan permasalahan-permasalahan kita. Dia adalah, Bapak Ibu kalau tadi baca bersama-sama di dalam ayat Mazmur Pujian, dia adalah gunung batu yang teguh, kota benteng yang kokoh. Dia adalah juru selamat, dia adalah penopang hidup kita. Dia adalah gembala yang baik, dia adalah pribadi dari kekal sampai kekal dan dia bisa diandalkan di dalam berbagai hal. Itulah yang menjadi dasar kita bisa kemudian menguasai diri, menjadi tenang dan berdoa. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, fokus kepada Kristus menjadi pondasi yang kuat supaya kita bisa menguasai diri, jadi tenang dan berdoa. Tapi masalahnya sangat menyedihkan kalau justru di masa-masa di mana kita sangat membutuhkan Dia, harus fokus kepada Dia, yang kita lakukan justru kita makin jauh dari Dia. Baik itu di dalam penyembahan pribadi maupun penyembahan bersama-sama, misalnya kebaktian minggu. Bagaimana kita bisa fokus kepada Kristus jika kita makin sibuk dan kita makin malas berkomunikasi dengan Dia? Bagaimana kita bisa fokus kepada Kristus ketika kita semakin malas mencari tahu kehendak-Nya lewat firman-Nya? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, semua orang bergumul. Semua orang bergumul di masa-masa krisis ini. Yang menjadi pertanyaan penting adalah berapa banyak yang bertumbuh di masa-masa krisis ini? Berapa banyak yang bertumbuh di masa-masa krisis ini? Menarik ya, Allah mengingatkan kepada jemaat saat itu yang menderita supaya mereka belajar, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Berilah tumpangan, layanilah satu orang dengan yang lainnya. Itulah yang dinamakan dengan bertumbuh Bapak Ibu Saudara. Di masa di mana kita cenderung untuk memikirkan diri sendiri, tapi kita tidak melakukan itu. Kita belajar memperhatikan orang lain. Disitulah dinamakan bertumbuh. Itulah sebabnya Bapak Ibu bukan kebetulan kalau ayat 8 diawali dengan kata tetapi yang terutama. Itu yang menjadi goal. Menggunakan kesempatan di masa-masa krisis ini justru untuk bertumbuh sebagai pengikut Kristus. Jadi Bapak Ibu Saudara, ini struktur yang memungkinkan ketika di masa-masa sulit, contohnya di masa pandemi seperti ini, seseorang belajar bertumbuh. Dia fokus kepada Kristus, itu akan membuat dia menguasai diri, membuat dia menjadi tenang, membuat dia bisa berdoa. Dan disitulah dia mulai teralihkan pikirannya dari sekedar diriku dan masalahku, dia mengalihkan perhatiannya kepada yang lain. Belajar mengasihi satu orang dengan yang lain. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Rodney Stark, seorang sosiolog, Bapak Ibu bisa lihat bukunya The Rise of Christianity, diterbitkan tahun 96. Dia menulis buku ini, terus terang ada satu bab khusus ya, yang berbicara tentang kesulitan permasalahan orang-orang Kristen. Karena ini sosiolog, berarti dia juga ngomongin data, ngomongin fakta.
salah satu tesisnya adalah begini. Setelah melihat bagaimana kehidupan orang Kristen, terutama di abad pertama, kedua, dan ketiga, dia menemukan orang-orang Kristen itu lebih mampu bertahan daripada orang-orang pagan. Itu konteksnya waktu itu terjadi pandemi juga Bapak Ibu Saudara. Jadi jangan berpikir pandemi itu nanti tahun sekarang. Dari awal kekristenan, gereja sudah sering bertemu bertemu dengan yang namanya wabah dan pandemi. Nah, Bapak Ibu Saudara, dia mengatakan orang-orang Kristen di masa-masa susah itu justru lebih mampu bertahan daripada orang-orang kafir. Bahkan lebih berani melakukan cinta kasih sehingga dia sebut ini sebagai daya lenting. Daya lenting ini dianggap oleh orang lain sebagai sebuah mujizat dan membuat banyak orang bertobat. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, para penyembah berhala, mereka melihat di masa itu, di abad kedua, abad ketiga, ini semua orang susah. Tapi kok yang namanya orang Kristen itu tetap tinggal di kota ya, tetap bantu mereka yang susah ya. Sementara sesama penyembah berhala lari ke tempat yang lain. Disitulah kemudian banyak orang bertobat. Bapak Ibu, penderitaan yang bisa dilalui dengan baik, diresponi dengan baik, itu menjadi sebuah pemberitaan yang kuat bagi orang lain. Jadi Bapak Ibu Saudara, di masa pandemi ini apa yang bisa kita lakukan sebagai wujud kasih kita kepada sesama? Ingat Bapak Ibu, kita nggak akan bisa sampai ke titik ini kalau kita tidak melewati yang tadi. Fokus kepada Kristus, menjadi tenang, berdoa, menguasai diri, baru kemudian belajar mengasihi sesama. Mari kita lihat di dalam ayat 9. Petrus mengingatkan, berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Kita bisa memberi bantuan, kita bisa menunjukkan keramahan kita. Mungkin kebanyakan kita cenderung akan menjadikan kondisi PPKM saat ini sebagai alasan saya nggak bisa ngapa-ngapain, saya nggak bisa bantu orang. Tetapi di lain sisi kita bisa bersyukur kita mengalami yang namanya PPKM, kita mengalami yang namanya pandemi di masa saat ini ketika ada kemajuan teknologi yang bisa memudahkan saya dan Bapak Ibu Saudara untuk berinteraksi dengan orang walaupun tidak bertemu secara langsung. Bapak Ibu, mari kita bisa menanyakan kabar orang lain, tetangga kita, anggota jemaat yang lain, saudara-saudara kita. Tanyakan kabar mereka, terutama mereka yang mengalami isolasi mandiri. Tanyakan apa kabar mereka. Mereka butuh disapa, mereka butuh didengarkan. Doakan mereka. Kita bisa kirimkan makanan, hari ini ada fasilitas antar mengantar barang, makanan dan lain sebagainya, gunakan itu. Bagi kita yang sembuh dari COVID, Bapak Ibu Saudara tahu ya, banyak sekali orang yang kemudian mengiklankan butuh donor plasma darah. Kalau kita memenuhi requirement itu, kenapa kita nggak kemudian menolong orang? Jadi Bapak Ibu Saudara, ada yang bisa kita lakukan untuk orang lain, bantuan, keramahan, dan itu hanya bisa terjadi ketika kita memiliki kasih, kita memperhatikan orang lain. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, di ayat 10 dan ayat 11, Rasul Petrus mengingatkan, layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang diperoleh dari tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Yang namanya anggota tubuh Kristus, setiap orang minimal diberikan satu karunia. Dan gunakanlah karunia itu. Apa yang bisa kita lakukan? Nah Bapak Ibu Saudara, kebetulan hari ini akan diteguhkan para pengurus bidang dan komisi untuk periode 2021-2022. Saya secara pribadi bersyukur dengan Bapak Ibu Saudara yang memberi diri, meresponi panggilan dari Allah untuk melayani sesuai karunia yang diberikan kepada Bapak Ibu Saudara di dalam konteks tubuh Kristus lokal di GKI Teluk Gong. Ini masa-masa sulit dan orang akan cenderung seperti tadi. Jangan saya, biarkan orang lain yang melakukan. Tetapi ketika ada orang-orang yang oke, masa-masa ini sulit tapi saya mau melayani sebagai pengurus, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, melayanilah sesuai karunia. Mungkin Bapak Ibu Saudara yang bukan pengurus bertanya, kalau gitu saya lakukan apa? Banyak hal yang bisa Bapak Ibu Saudara lakukan. Selama itu punya kasih, selama mau tenang, selama benar-benar fokus kepada Kristus. Ya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan,
Saya sangat diberkati dengan tulisan ini. Situasi pandemi yang kelam ini justru menjadi sebuah kanvas, sebuah latar, sebuah background yang gelap. Memang gelap, bahkan makin gelap, makin hitam. Tetapi dari sesuatu yang gelap itu sangat kontras dan justru dari situ akan terpancarkan dengan sangat jelas kemuliaan Allah. Dan Allah mau memakai saya dan Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu, ambil waktu untuk merenungkan. Kira-kira kalau pandemi ini lewat, kira-kira apa ya yang akan dipikirkan tetangga saya, teman kerja saya, jemaat, sesama jemaat tentang saya? Apakah mereka akan mendapati kita adalah orang-orang yang sama-sama menderita di tengah-tengah masa krisis, tetapi tetap tolong orang, tetap bantu orang, tetap perhatikan orang, tetap doakan orang, tetap lakukan apa yang bisa kita lakukan? Apakah mereka akan mendapati saya dan Bapak Ibu Saudara, sama-sama menderita, tapi tetap setia, tetap menyembah Allah, baik secara pribadi maupun komunal bersama-sama, sekalipun tidak secara fisik bersama-sama, tetap setia. Apakah mereka akan mendapati saya dan Bapak Ibu Saudara, menderita di masa-masa krisis, tetapi tetap mengemban tugas pelayanan dengan setia. Ingat, derita dan berita itu berjalan beriringan. Ketika orang melihat kita di dalam penderitaan yang sama, kita tetap setia, tetap fokus kepada Allah. Itu menjadi sebuah pemberitaan yang powerful bagi orang-orang yang tidak mengenal Kristus. Mari Bapak Ibu Saudara, jangan sia-siakan kesempatan ini. Ini benar adalah masa krisis, tapi jangan sia-siakan kesempatan untuk bertumbuh di masa ini. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, ampuni kami kalau fokus kami terlalu kepada diri kami sendiri. Tuhan kiranya menolong kami semua. Ajar kami untuk memandang kepada Engkau, kepada Kristus. Ajar kami untuk tenang dan berdoa. Dan kesempatan untuk mengekspresikan kasih kepada sesama, jangan biarkan kami sia-siakan. Tolonglah kami. Kuatkan kami terus di dalam anugerah dan belas kasihan-Mu, menjalani hari demi hari, terutama di masa-masa seperti ini. Terima kasih untuk topangan-Mu hingga hari ini. Demi nama Tuhan Yesus, Gembala yang baik, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, kini saatnya kita boleh memberikan persembahan. Kita boleh memberikan persembahan melalui QR Code ataupun transfer ke rekening yang sudah tertera di layar masing-masing. Mari kita bersama-sama boleh menyatakan juga bahwa kita mau setia karena kita dipercaya oleh Tuhan. Mau setia karena ku dipercaya, ku mau suci karena ku dikasih, ku mau teguh tangguh segala derita dengan pasti menangkan seteru. Dengan pasti menangkan seteru. Ku mau cinta pada mereka yang susah. Ku mau memberi dengan rela hati.
tak sempurna, ku mau ikut teladan Tuhanku. Ku mau ikut teladan Tuhanku. Saya mengundang setiap kita bangkit berdiri. Kita menaikkan pujian ini, bait yang ketiga. Kasihku, ku serahkan harta dan milikku, ku bersyukur yang mati menggantiku, ku mau puji rahmat-Nya ku diberi, ku mau puji rahmat-Nya ku diberi. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam kerajaan surga, kami bersyukur kepada Engkau karena Engkau memberikan kami kesempatan pada hari ini untuk boleh memberikan persembahan. Kami sadar ya Tuhan bahwa persembahan yang kami berikan ini tidak bisa untuk menggantikan untuk setiap karya yang sudah Tuhan nyatakan bagi setiap diri kami. Namun Tuhan, kami memberikan persembahan ini dengan maksud sebagai ungkapan rasa syukur kami karena Engkau adalah Allah yang mau menyatakan kasih-Mu kepada setiap diri kami. Dan kami sadar bahwa ketika kami memberikan persembahan, sesungguhnya kami hanyalah pengelola harta yang Tuhan percayakan di dalam kehidupan kami. Kami memohon Tuhan, kiranya Engkau yang terus mengajarkan kami untuk memberikan persembahan dengan tulus. Dan kami rindu bahwa gereja-Mu di tempat ini dapat mengelola persembahan dengan baik. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk kepercayaan dan juga kesempatan yang Tuhan berikan bagi setiap diri kami. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami bersama-sama berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan mendengarkan berita penggembalaan. Shalom. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur pada hari ini kita bisa mendengarkan firman Tuhan dan juga kita bisa menyaksikan dan mendoakan saudara-saudara kita yang menjadi pengurus komisi dan bidang. Ya, kita bersyukur kepada Tuhan untuk anugerah pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kita. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan pada hari ini. Yang pertama yaitu persepuluhan, kemudian yang kedua perjamuan kudus bulan Agustus ditunda karena kasus COVID di DKI masih cukup tinggi. Jadi kita terus berdoa agar Tuhan menolong ya. Yang ketiga itu mengenai donor plasma darah. Pandemi COVID-19 belum kunjung selesai, banyak rekan, kerabat, sanak, saudara yang saat ini terjangkit virus corona dan membutuhkan pertolongan secepatnya. Nah, GKI Peduli COVID-19 menghadirkan tim plasma konvalesen yang bertujuan untuk mengkoordinir data jemaat-jemaat penyintas COVID-19 yang mau mendonorkan darahnya untuk menolong jemaat atau sesama yang sedang membutuhkan plasma konvalesen. Dan bagi jemaat yang membutuhkan donor plasma konvalesen, dapat kami bantu semaksimal mungkin agar dapat memperoleh pendonor plasma konvalesen. Kami sangat mendorong jemaat GKI penyintas COVID-19, orang yang pernah menderita COVID-19 dan berhasil sembuh, agar dapat mendonorkan darahnya dan segera mendaftarkan pada link berikut ya yang ada di e-warta gereja. Dan bagi jemaat pasien penderita COVID-19 yang membutuhkan donor plasma darah konvalesen dapat mengisi form juga yang ada di e-warta. Nah, untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi WA hotline plasma konvalesen 0818 752 762. Tuhan Yesus memberkati. Yang keempat, ada satu berita duka cita.
Almarhum Bapak De Sin Lien, orang tua dari Ibu Windy dan Ibu Wita atau kokoh dari Ibu Yeni Thomas, beberapa hari yang lalu baru dipanggil oleh Tuhan. Saya mewakili rohaniwan, majelis dan jemaat turut berduka cita yang sedalam-dalamnya. Kiranya keluarga yang ditinggalkan diberikan penghiburan dan kekuatan. Yang kelima, katekisasi dan pranika bagi jemaat yang mau mendaftar silakan langsung ke WA gereja atau tata usaha. Nah, demikian warta yang saya sampaikan pada hari ini. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita akan menaikkan 2 pokok doa syafaat. Yang pertama, kita berdoa untuk badan pengurus komisi dan bidang yang baru diteguhkan agar mereka dapat setia dalam melayani Tuhan. Yang kedua, kita akan berdoa agar Tuhan memberikan hikmat kepada pemerintah dalam menangani COVID-19 melalui PPKM agar kasus harian di Indonesia dapat menurun dan pemulihan ekonomi dapat terjadi. Mari kita berdoa bersama-sama untuk kedua hal ini. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kepada Tuhan pada hari ini, saudara-saudari kami, badan pengurus komisi dan bidang boleh diteguhkan. Ya Tuhan, kami percaya ketika Tuhan memanggil seseorang untuk melayani Tuhan, Tuhan akan memperlengkapi saudara-saudari kami dengan karunia yang berbeda-beda yang Tuhan berikan kepada kami semua. Dan ketika kami melayani Tuhan di masa pandemi ini adalah hak istimewa yang Tuhan percayakan kepada kami. Ya Tuhan, biarlah Tuhan yang boleh memakai Bapak Ibu, saudara-saudara kami yang bersedia melayani Tuhan di ladang Tuhan, di gereja Tuhan. Ya Tuhan, inilah saat-saatnya kami sebagai murid Yesus harus melayani Tuhan, melayani sesama kami, melayani orang lain yang membutuhkan pertolongan kami. Kami bersyukur untuk firman Tuhan yang boleh disampaikan oleh hamba-Mu. Biarlah ini menjadi tekad, menjadi semangat, menjadi dorongan bagi kami untuk melayani Tuhan dimanapun kami berada. Dan kami juga bersyukur untuk pemerintah yang boleh memperhatikan masyarakat Indonesia. Sampai saat ini PPKM masih diberlakukan. Ya Tuhan, kami hanya bisa memohon belas kasihan dari Tuhan. Kami hanya bisa berdoa kepada Tuhan agar masyarakat Indonesia termasuk kami bisa menjaga protokol kesehatan dengan sangat ketat dimanapun kami berada. Kami tidak ingin orang-orang yang kami kasihi satu demi satu kena COVID dan juga meninggalkan dunia ini. Kami tidak mau Tuhan. Kami mau agar kami semua bisa sehat. Kami semua bisa terhindar dari virus corona ini. Itu sebabnya Tuhan memberikan hikmat kepada kami. Dan Tuhan juga memberikan hikmat kepada pemerintah. Biarlah kami sama-sama bisa menjaga protokol kesehatan dengan sangat ketat. Sehingga penyebaran ini tidak akan bertambah, tetapi akan berkurang. Kami bersyukur untuk pemerintah Indonesia, Tuhan terus berikan hikmat kesehatan, kekuatan di dalam menangani pandemi COVID-19 di seluruh Indonesia. Tuhan tolong, Tuhan berbelas kasihan, dan Tuhan pakai vaksinasi yang ada di seluruh Indonesia untuk mengurangi penyebaran virus corona ini. Terima kasih Tuhan, dengarlah doa kami, sempurnakanlah doa kami. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami panjatkan doa ini. Amin. Doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketikanya yang esa, pohon selamat sumber berkah.
jemaat yang mengasihi Tuhan dan dikasihi oleh Tuhan. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan Yesus Kristus dan terimalah berkat Tuhan pada hari ini. Kiranya kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, cinta kasih dari Allah Bapa yang tidak berkesudahan, pertolongan, kekuatan, penghiburan dari Allah Roh Kudus, menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk jemaat sekalian, ibadah selesai. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati kita semua.